Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas rumus-rumus luas segitiga. Nomor 1, rumus luas segitiga yang diketahui panjang, alas, dan tinggi. Materi ini sudah kalian pelajari waktu SD. Kalian tentu sudah kenal bahwa untuk luas segitiga setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan catatan ya, kalau waktu SD itu benar-benar harus diketahui berapa panjang alasnya dan berapa tingginya. Kalau belum diketahui panjang alas dan tingginya, maka kalian belum bisa menghitung luas segitiganya. Jadi waktu SD sudah kalian kenal ya, rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Dan waktu SMP, kalian juga mempelajari tentang segitiga, yaitu tentang segitiga siku-siku pada materi Teorema Pitagoras. Pada materi Teorema Pitagoras itu diajarkan untuk mencari salah satu sisi jika dua sisi lainnya diketahui. Nah, sehingga apabila misalnya sisi alasnya atau tingginya tidak diketahui, kalian bisa mencari tinggi atau alasnya menggunakan Teorema Pitagoras. Ya, sehingga nanti didapatkan panjang alasnya atau panjang tingginya, dan kemudian untuk menghitung luas segitiganya menggunakan rumus yang sama, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini materi SD dan SMP. Kita kenal rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Yang kedua, rumus luas segitiga yang diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Nah, berarti dari pernyataan ini tidak ditentukan panjang alasnya dan tingginya. Hanya diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Apabila kita gambarkan segitiganya, misal segitiga sembarang A, B, C. Apabila di sini sudut A, berarti ini sisi A ya, ini sisi B, ini sisi C. Bagaimana untuk rumus luasnya apabila diketahui dua sisi dan satu sudut? Nah, rumusnya adalah tetap sama, kita turunkan dari rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Namun, karena tidak ditentukan mana sebagai sisi alas dan tingginya, berarti kita bisa menggunakan tiga sisi ini sebagai alas. Kita pilih salah satu, kita bisa menggunakan sisi A sebagai sisi alas, atau sisi B, atau sisi C. Ketika kita menggunakan masing-masing alas yang berbeda, maka untuk garis tingginya pun yang kita gunakan berbeda-beda. Berarti apabila sisi A sebagai sisi alas, kita tarik garis tinggi dari sudut A. Berarti ini garis tingginya ya. Untuk sisi alas A, perhatikan sisi alas A, maka tingginya yang ini. Ya, kalau misalnya diketahui satu sudut dan diapit oleh dua sisi, berarti sisi C diketahui, dicari tinggi, dan diketahui sudut B. Berarti di sini kita bisa gunakan konsep depan per miring ya, karena bagi sudut B, T ini adalah sisi depan. Depan per miring berarti kita kaitkan dengan konsep definisi sinus. Nah, berarti kita ambil sin B, depan per miring, berarti T per C. Sehingga untuk sisi alas A, ya, tingginya kita peroleh C dikali sin B. Nah, kemudian apabila kita ambil sisi D sebagai alas, untuk sisi alas B, berarti kan garis tingginya yang ini ya. Nah, berarti di sini siku-siku, misalkan sudut yang diketahuinya adalah sudut C. Berarti bagi sudut C, sisi depannya ini, garis tinggi yang ditarik dari sudut B ini. Ya, ini sisi depan, kemudian berarti ini sisi miring. Ya, berarti T per A. Kita bisa ambil sin C sama dengan T per A. Nah, dari sini kita bisa peroleh tinggi, berarti A dikali sin C. Nah, seperti ini. Kemudian apabila kita gunakan sisi C sebagai alas, berarti kita tarik garis tinggi dari sudut C, berarti siku-siku di sini ya. Kemudian misalkan diketahui sudut A, bagi sudut A, ini sisi depan ya. Kemudian ini berarti sisi miring, berarti untuk sin A ini sama dengan T per B. Sehingga untuk tinggi bisa kita peroleh tinggi sama dengan B dikali sin A. Nah, ternyata apabila kita menggunakan sisi alas yang berbeda-beda,
sisi tingginya pun berbeda rumusnya ya. Apabila sisi alasnya sisi A, maka untuk tingginya adalah C dikali sin B. Kemudian apabila kita gunakan sisi alas B, maka untuk tinggi adalah A dikali sin C. Kemudian apabila kita gunakan sisi alasnya adalah sisi C, maka kita gunakan tinggi adalah B dikali sin A. Sehingga untuk luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, ini bisa kita turunkan ya menjadi luas segitiga. Yang pertama, apabila kita menggunakan sisi alas A, maka tingginya adalah C dikali sin B. Dimana luas segitiga setengah, alasnya A, tingginya menjadi sin B. Kalau kita menggunakan luas segitiga dengan alas B, berarti kalau alasnya B, maka tingginya adalah A dikali sin C. Kemudian apabila menggunakan alasnya sisi C, maka tingginya adalah B dikali sin A. Nah, inilah rumus luas segitiga yang baru yang kita dapatkan dari menurunkan luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Dan rumus luas segitiga ini dipergunakan apabila belum ditentukan panjang alasnya yang mana dan sisi tingginya yang mana, tetapi diketahui panjang dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Lihat saja di sini ya, ini ada dua sisi, ini ada sudut. Nah, sudut ini diapit oleh dua sisi ini. Nah, jadi selain rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, kita juga punya rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah AC sin B, atau luas segitiga sama dengan setengah BA sin C, atau AB sin C, boleh ditukar ya. Atau luas segitiga sama dengan setengah CB sin A, atau setengah BC sin A. Nah, untuk contoh soalnya nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Untuk sekarang masih ada rumus luas segitiga yang lainnya. Nomor 3, rumus luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Misal kita gambarkan segitiga sembarang ABC. Misalkan ini sudut A, sudut B, sudut C, maka ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, kita kan sudah pelajari ya bahwa untuk segitiga sembarang berlaku aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, dari aturan sinus ini kita bisa tentukan A. A adalah, berarti kita kali silangkan ya, B dikali sin A per sin B. Lihat, A dikali sin B, kemudian sama dengan B dikali sin A, berarti menjadi A sama dengan B kali sin A per sin B. Atau kita juga bisa menentukan B. B berarti kali silang A dikali sin B per sin A. Ini nilai B. Kemudian untuk aturan sinus yang lain, B per sin B sama dengan C per sin C. Maka kita bisa memperoleh B, berarti B-nya adalah C dikali sin B per sin C. Beda ya dengan B yang ini. Atau kita bisa buat C sama dengan B dikali sin C per sin B. B dikali sin C per sin B. Nah, berarti ini untuk C. Kemudian untuk A per sin A sama dengan C per sin C, kita bisa peroleh A sama dengan C kali sin A per sin C. Kita peroleh A ya. Atau C sama dengan A kali sin C per sin A. Nah, tadi dari rumus umum luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, kita sudah memperoleh turunan dari rumus ini ya. Di rumus yang kedua yang tadi ya, bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah dikali A B sin C. Nah, untuk sin sudut C, misalkan kita substitusi nilai A dan B-nya. Untuk yang per C, A-nya berarti kita ganti ini, B-nya kita ganti yang ini ya. Berarti A di sini kita ubah menjadi C dikali sin A per sin C. Kemudian B-nya di sini kita ganti dengan C dikali sin B per sin C.
Ya, maka luas segitiga sama dengan setengah dikali C kali sin A per sin C, kemudian dikali B, B-nya yang ini, C dikali sin B per sin C, kemudian dikali sin C. Nah, maka kita bisa sederhanakan ya. Ini kan sin C dibagi sin C. Nah, kemudian 1 dikali C dikali sin A dikali C kali sin B, berarti C kali C kan C kuadrat. Ya, kemudian dikali sin A kali sin B per, nah ini kan di sini ada 1/2, berarti 2 dikali sin C. Nah, kita peroleh rumus luas segitiga yang baru. Luas segitiga sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Nah, kan rumus ini tadi menjadi 3 ya. Yang pertama menjadi setengah AB sin C, kemudian setengah AC sin B, dan kemudian setengah BC sin A. Tadi yang pertama ini setengah AB sin C. Kita peroleh luas segitiga sama dengan C kuadrat dikali sin A kali sin B per 2 sin C. Bagaimana untuk yang setengah AC kali sin B? Berarti kita turunkan lagi ya. Untuk luas segitiga sama dengan setengah dikali AC sin B. Nah, berarti untuk sin B, perhatikan sin B di sini penyebutnya sin B, sin B. Nah, berarti kita bisa ganti A dan C-nya. Nah, A-nya kita ganti dengan B dikali sin A per sin B. Kemudian untuk C-nya diganti B dikali sin C per sin B. Ya, maka luas segitiga menjadi setengah dikali A-nya B kali sin A per sin B. Kemudian untuk C-nya diganti B dikali sin C per sin B. Kemudian dikali sin B. Sama seperti yang tadi, sin B di sini bisa kita bagi. Kemudian ini dikalikan ya, maka luas segitiga menjadi B kali B berarti B kuadrat, kemudian dikali sin A kali sin C per 2 dikali sin B. Nah, inilah luas segitiga yang baru hasil turunan dari rumus luas segitiga yang ini. Kemudian yang ketiga, untuk setengah BC sin A, kita lihat bentuk sin A. Berarti kita lihat yang berpenyebut sin A. Sin A. Nah, berarti BC yang di sini kita ganti dengan ini dan ini. Ya, maka menjadi luas segitiga sama dengan setengah dikali B, B-nya A kali sin B per sin A, dan C-nya kita ganti dengan A dikali sin C per sin A. Lalu kita kalikan dengan sin A. Seperti tadi sama, ini kita bagi, kemudian ini kita kalikan. Nah, berarti kita peroleh luas segitiga sama dengan, kita kalikan dulu yang atas ya, 1 kali A, berarti A kuadrat dikali sin B kali sin C per 2 dikali sin A. Nah, maka kita peroleh rumus luas segitiga yang baru. Hasil turunan dari rumus yang ini. Nah, jadi untuk rumus luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi, lihat di sini 2 sudut dan 1 sisi. Sedangkan untuk sudut lainnya kan kita bisa cari karena jumlah sudut pada segitiga kan 180 derajat ya. Jadi minimal 2 sudut dan 1 sisi. 2 sudut dan 1 sisi. Kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Yang pertama, apabila diketahui sisi C, berarti kita bisa gunakan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Kemudian apabila yang diketahui adalah sisi B, berarti kita bisa gunakan B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B. Kemudian untuk yang diketahuinya adalah sisi A, berarti kita bisa pergunakan rumus luas segitiga sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Inilah rumus luas segitiga yang diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Nah, untuk penerapan pada soal kita akan bahas pada video berikutnya. Nomor 4, rumus luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Kita akan menurunkan rumus lagi untuk rumus luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Dengan bekal kita punya rumus luas segitiga setengah alas dikali tinggi, yang kemudian diturunkan menjadi setengah AB sin C, kemudian luas segitiga sama dengan setengah AC sin B, kemudian luas segitiga sama dengan setengah BC sin A. Misalkan kita ambil salah satu yang ini ya, luas segitiga sama dengan setengah BC kali sin A.
Lalu kita punya aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, misalkan kita ambil salah satu yang ini ya. Untuk A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Kita akan tentukan cos A, berarti ini pindah ruas ya. Berarti ini min 2BC cos A menjadi 2BC kali cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian ini kan plus A kuadrat menjadi min A kuadrat ya. Maka cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Kita simpan ini, bahwa cos A ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Cos A adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Kemudian kita punya identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka kita bisa tentukan nilai sin A. Ya, maka sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A kan, pindah ruas ya. Nah, maka untuk sin A, karena ini kuadrat, berarti sin A adalah akar dari 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, kita simpan yang ini ya. Kita punya sin A sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat A. Sin A sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat A. Nah, kita punya 3 persamaan. Misalkan kita punya S yang merupakan setengah dari keliling segitiga, maka S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C ya. Karena keliling itu kan A tambah B tambah C. Nah, kita akan menurunkan luas segitiga yang baru dengan menggunakan 4 poin ini, di mana rumus ini akan digunakan untuk rumus luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Kita turunkan rumus luas segitiganya dari luas segitiga sama dengan setengah BC dikali sin A. Kita punya persamaan bahwa sin A adalah akar dari 1 min cos kuadrat A. Maka sin A kita ganti dengan akar dari 1 min cos kuadrat A ya. Maka luas segitiga menjadi setengah dikali B kali C dikali akar 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, sehingga kita punya cos kuadrat A. Di sini kita punya cos A. Cos A adalah B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, berarti cos A di sini kita bisa ganti dengan ini. Ya, maka menjadi luas segitiga sama dengan setengah dikali B dikali C dikali akar 1 dikurangi. Nah, cos A-nya kita ganti menjadi B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, karena di sini cos A dan di sini cos kuadrat A, maka ini menjadi cos kuadrat A. Berarti kita beri kuadrat di sini. Lalu BC ini bisa kita kumpulkan ke sini ya. Di sini kan ada angka 1 sebenarnya ya, tapi nggak ditulis. Ya, karena di sini dia ada di luar ya. Berarti kalau misalnya kita mau masukkan ke dalam akar kan dia berarti bentuknya pangkat 2 ya. Maka setengah dikali BC akar 1 dikurangi B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC kuadrat bisa kita ubah menjadi setengah kemudian dikali B kuadrat C kuadrat. Nah, kan kalau misalnya kita akarkan jadi BC ya, kemudian dikurangi B kuadrat C kuadrat ya, karena ini kan 1, di sini juga ada angka 1, jadi sama-sama B kuadrat C kuadrat, B kuadrat C kuadrat kalau kita kalikan sini ya, kemudian dikali B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC kuadrat. Nah, perhatikan di sini, ini ada pecahan, kemudian ada pangkatnya. Ya, berarti kita uraikan dulu ini ya, maka luas segitiga menjadi setengah dikali akar B kuadrat C kuadrat dikurangi B kuadrat
C kuadrat. Kemudian kuadratnya kita uraikan ya. Ini kan A per B kuadrat ya. A per B kuadrat. Ini kan sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, berarti pembilang dan penyebut masing-masing dikuadratkan. Nah, maka menjadi dikali B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat kuadrat per, nah berarti kalau ini dikuadratkan menjadi 2 kuadrat B kuadrat C kuadrat ya. Berarti menjadi 4B kuadrat C kuadrat. Nah, kemudian di sini ada B kuadrat C kuadrat, di sini B kuadrat C kuadrat, berarti ini bisa kita bagi. Ya, maka menjadi 2 segitiga sama dengan setengah dikali B kuadrat C kuadrat, kemudian dikurangi ini ya, B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat kuadrat per 4. Nah, yang di dalam akar ini bentuknya kan pengurangan pecahan. Berarti kalau kita mau operasikan, ini kan harus disamakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya, maka menjadi setengah dikali akar. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi per 4. Nah, maka di sini berarti menjadi 4 dikali B kuadrat C kuadrat, seperti ini ya. Kemudian dikurangi B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian bentuk 4 dikali B kuadrat C kuadrat bisa kita ubah menjadi bentuk 2BC kuadrat. Ini artinya kan 2 kuadrat B kuadrat C kuadrat sama dengan ini ya. Kemudian dikurangi B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat kuadrat per 4. Nah, sehingga di sini ada 1/4 kan. Nah, untuk 1/4 bisa kita akarkan, keluarkan. Nah, maka untuk 1/4-nya, ini kan di luar udah ada setengah. Berarti ini yang 1/4 kita akarkan menjadi 1/2. Berarti tinggal dikali akar yang di dalamnya, ini 4 diakarkan ya, 1/4. Jadi akarnya setengah. Nah, berarti tinggal 2BC kuadrat dikurangi B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat kuadrat. Nah, kemudian lihat bentuknya di sini. Ini bisa kita pandang sebagai A kuadrat min B kuadrat kan? A kuadrat min B kuadrat. Nah, dalam operasi aljabar, A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita uraikan menjadi A plus B dikali A min B. Ya, berarti ini kita anggap A, ini kita anggap B, maka hasilnya nanti A plus B dikali A min B. Maka ini bisa kita kalikan terlebih dahulu menjadi 2 segitiga sama dengan 1/4 A plus B dikali A min B. Berarti A-nya kan 2BC plus B, B-nya ini plus B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat, kemudian dikali A min B. A-nya ini 2BC min B, B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, kalau misalnya kurungnya ini mau kita hilangkan kan kita kalikan ya, jadi min B kuadrat, kemudian jadi min C kuadrat, kemudian ini jadi plus A kuadrat. Nah, ini menjadi min B kuadrat min C kuadrat plus A kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan bentuk ini. 2BC ditambah B kuadrat plus C kuadrat, dan ini 2BC dikurangi B kuadrat min C kuadrat. Nah, ini kaitkan dengan bentuk operasi bentuk aljabar dengan variabel B dan C. A plus B kuadrat ya. Kan kalau kita uraikan A plus B dikali A plus B, ini akan menghasilkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kaitkan dengan ini. Tetapi di sini kan variabelnya B dengan C. Kalau ini A dengan B, berarti di sini menjadi B plus C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Nah, jadi bentuk B kuadrat plus 2BC plus C kuadrat kita ubah menjadi B plus C kuadrat. Ya, lihat di sini. B kuadrat
plus 2BC plus C kuadrat, sama kan? Nah, kita ubah menjadi B plus C kuadrat. Berarti menjadi 1/4 dikali, ini kita ubah menjadi B plus C kuadrat. Ya, maka menjadi B plus C kuadrat, kemudian dikurangi A kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, kemudian yang ini sekarang. Dikali, nah 2BC min B kuadrat min C kuadrat. Nah, untuk ini 2BC min B kuadrat min C kuadrat itu kan berarti bisa menjadi min B kuadrat plus 2BC min C kuadrat ya. Atau kalau kita keluarkan negatifnya menjadi negatif B kuadrat min 2BC plus C kuadrat. Nah, bentuk ini akan senilai dengan min B min C kuadrat. Nah, kalau ini kita uraikan maka hasilnya akan menjadi ini. Nah, jadi untuk bentuk min B kuadrat min 2BC plus C kuadrat atau ini 2BC min B kuadrat min C kuadrat, kita ubah menjadi negatif B min C kuadrat. Nah, ini kita ubah menjadi negatif B min C kuadrat. Nah, karena di sini negatif, di sini positif, kita tukar tempat ya. A kuadrat yang di depan. Berarti menjadi A kuadrat dikurangi B min C kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bentuknya lagi. Oh, ini kuadrat dikurangi kuadrat, kuadrat dikurangi kuadrat. Nah, berarti untuk bentuk ini, ingat lagi bentuk A kuadrat min B kuadrat. Itu kita bisa ubah menjadi A plus B dikali A min B. Nah, ini juga sama. A kuadrat min B kuadrat menjadi ini berarti sama. A plus B dikali A min B. Kita uraikan lagi. Maka menjadi luas segitiga sama dengan 1/4 dikali akar B plus C kuadrat. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Berarti A plus B dikali A min B. Berarti A plus B ya seperti ini dikali A min B ya. A plus B dikali A min B seperti itu. Ini kita anggap A, ini kita anggap B. A kuadrat min B kuadrat, A plus B dikali A min B. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini A kuadrat min B kuadrat, kita anggap A ini ya. Berarti menjadi A plus B ini B min C, kemudian dikali A min B. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita sederhanakan ya, maka luas segitiga sama dengan 1/4 dikali akar B tambah C tambah A. Berarti kita bisa susun A tambah B tambah C. Nah, kemudian ini berarti menjadi B ditambah C dikurangi A. Kemudian ini menjadi A tambah B dikurangi C. Kemudian ini menjadi A, negatifnya kita kalikan ke dalam ya. Jadi dikurangi B ditambah C. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sampai sini, di sini ada bentuk A plus B plus C. B plus C min A plus B min C, A min B plus C. Nah, kita akan kaitkan dengan yang tadi kita tulis. Ini. S sama dengan setengah kali A plus B plus C. Di sini ada bentuk A plus B plus C. Nah, kita berarti harus menjadikan B plus C min A dan ini, ke belakangnya ini, menjadi bentuk A plus B plus C agar berkaitan dengan yang ini, A plus B plus C. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 1/4 akar. Ini sudah A plus B plus C ya. A plus B plus C. Kemudian ini B plus C min A kita ubah menjadi A plus B plus C. Karena ini min A ya, B plus C min A, berarti kita kurangi dengan 2A. Nah, seperti ini. Nanti ini berarti kan kalau dihitung sama dengan ini. Berarti B plus C, A dikurangi 2A, negatif A. Seperti ini. Kemudian untuk A plus B min C sama juga. Menjadi A plus B plus C
Karena di sini negatif C berarti dikurangi 2C. Ya, begitupun dengan yang ini, A min B plus C, berarti diubah menjadi A plus B plus C, namun dikurangi 2B. Nah, ini dan ini senilai nih, hanya berubah bentuk. Supaya apa ini? Supaya terbentuk A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Kita lanjut ke sini ya. Luas segitiga sama dengan 1/4 dikali akar. Lihat di sini. A plus B plus C, kaitkan dengan ini. S sama dengan setengah dikali A plus B plus C. Nah, kalau kita mau tahu A plus B plus C ini jadi apa, berarti kan sama dengan 2 ini kan pindah luas ke sini ya, menjadi 2S. Nah, berarti A plus B plus C kita bisa ubah menjadi 2S. Ya, berarti A plus B plus C kita ubah jadi 2S. Ya, kemudian A plus B plus C 2S juga. Berarti 2S dikurangi 2A. Ya, kemudian ini A plus B plus C jadi 2S, kemudian dikurangi 2C, kemudian ini juga sama, A plus B plus C ini menjadi 2S, kemudian dikurangi 2B. Nah, seperti ini. Lanjut ya, luas segitiga sama dengan 1/4 dikali akar 2S, kemudian dikali. Lihat di sini kita punya angka 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, masing-masing 2 ini bisa kita keluarkan menjadi 2 dikali S min A berarti ya. Kemudian ini juga 2-nya dikeluarkan menjadi 2 dikali S min C. Ini juga 2-nya dikeluarkan 2 dikali S min B. Nah, seperti ini. Kemudian 2-nya ini bisa kita kali-kalikan nih. Ya. 2 segitiga sama dengan 1/4 dikali, berarti 2-nya kita kalikan, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Berarti ini menjadi 16, kemudian S dikali S min A, dikali S min C, min B, berarti kita susun ya, jadi min B, S min C. Kemudian 16 ini bisa kita akarkan jadi 4 kan ya? Maka 2 segitiga sama dengan 1/4 kali 4 akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ya, 1/4 kali 4 1, maka luas segitiga sama dengan S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, inilah rumus luas segitiga untuk segitiga yang diketahui ketiga sisinya, A, B, C. Luas segitiga sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, di mana S adalah setengah keliling segitiga. Ini adalah rumus yang keempat. Sehingga kalau kita kumpulkan semua rumus-rumus luas segitiganya, kita peroleh 1. Rumus luas segitiga yang diketahui panjang alas dan tinggi. 2. Rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Diketahui dua sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Yang ketiga, rumus luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Dua sudut dan satu sisi. Kalau sudut yang lain kan bisa dicari ya. Dua sudut, satu sisi, dua sudut, satu sisi. Dan yang keempat, rumus luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Demikianlah pembahasan kita tentang rumus-rumus luas segitiga pada materi trigonometri. Untuk pembahasan contoh soal, kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.